Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil dari tugas besar reaktor yang selama ini sudah kami susun dengan judul Analisis Numerik dan Simulasi DWSIM pada Reaksi Esterifikasi Produksi Metil Palmitat dari Metanol dan Asam Palmitat dengan Continuous Stir Tank Reaktor. Bisa di next. Selanjutnya ada anggota dari kelompok kami yang beranggotakan ada Evelyn dengan NIM akhir 035, ada Richard Prasetya Muzaki dengan NIM akhir 189, ada Salsa Dilanur Fatimah Azada dengan NIM akhir 175, ada Saskia Silva Nul Kolbi dengan NIM akhir 187, dan ada Stefani Liliani dengan NIM akhir 165. Next. Selanjutnya ada latar belakang mengenai pemilihan topik reaksi ini. Jadi metil palmitat ini merupakan senyawa ester yang penting untuk digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Senyawa ini terbentuk melalui reaksi esterifikasi antara asam palmitat dan metanol yang bersifat irreversibel, sehingga konversinya sangat dipengaruhi oleh kondisi reaksi seperti suhu, rasio, molar reaktan, dan keberadaan katalis. Kandungan metil palmitat yang tinggi dapat meningkatkan kestabilan oksidatif biodiesel. Oleh karena itu, pengendalian pembentukan metil palmitat menjadi aspek penting untuk memperoleh biodiesel dengan kualitas optimal. Reaksi ini akan dianalisis menggunakan reaktor tangki berpengaduk kontinu atau CSTR karena mampu menjaga pencampuran dan suhu seragam di seluruh volume reaktor. Pendekatan simulasi numerik dengan Skylab dan DWSIM digunakan untuk mempelajari kinetika dan sensitivitas proses sehingga mendukung optimasi produksi metil palmitat pada skala industri. Selanjutnya, adapun tujuan dari perancangan tugas ini adalah yang pertama, mengetahui proses dan reaksi pembentukan metil palmitat melalui reaksi esterifikasi antara asam palmitat dan etanol. Lalu yang kedua, mengetahui kinerja reaktor continuous stir tank reaktor dalam simulasi esterifikasi. Dan yang ketiga, mengetahui metode pemodelan matematis menggunakan pendekatan analitis dan perangkat lunak Scilab dan DWSIM untuk reaksi esterifikasi. Lalu terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai asam palmitat. Jadi asam palmitat sendiri itu merupakan senyawa lemak jenuh utama pada minyak sawit dan lemak hewani yang berperan penting dalam tahap awal produksi biodiesel, khususnya untuk bahan baku dengan kandungan free fat yang tinggi, minyak goreng bekas atau crude palm oil. Nah, pada reaksi esterifikasi ini, asam palmitat itu bereaksi dengan metanol membentuk metil palmitat atau biodiesel dan air. Reaksi ini sendiri bersifat reversibel dan dikatalisis oleh asam kuat. Karena penggunaan katalis basa dapat menyebabkan penyabunan yang menurunkan hasil biodiesel, untuk menggeser keseimbangan ke arah produk, digunakan metanol berlebih dan air hasil reaksi harus dipisahkan dari sistem. Lalu untuk kondisi operasi umumnya meliputi suhu pada rentang 60-65 derajat Celcius, lalu rasio molar metanol dan asam palmitat 6:1 sampai 20:1, dan waktu reaksi setengah jam sampai 3 jam. Tes ini sangat penting karena menurunkan angka asam jelas dari transesterifikasi berikutnya. Dengan demikian, esterifikasi akan memungkinkan pemanfaatan bahan baku murah dan berkualitas rendah secara ekonomis dan berkelanjutan. Kemudian ada metanol dengan rumus molekul CH3OH yang merupakan reaktan paling penting dalam proses pembuatan biodiesel karena memiliki reaktivitas tinggi, mudah didapat, dan harganya relatif murah. Penggunaan metanol berlebih diperlukan untuk menggeser reaksi reversibel ke arah produk, namun dapat menyebabkan kesulitan pemisahan gliserol dan meningkatkan biaya pemurnian.
Karena bersifat higroskopis, kadar air harus dijaga rendah untuk mencegah penyabunan. Saat ini metanol berbasis biomasa mulai dikembangkan guna meningkatkan keberlanjutan proses biodiesel. Next. Selanjutnya ada metil palmitat dengan rumus molekul C17H34O2 yang merupakan hasil utama dari reaksi esterifikasi antara asam palmitat dengan metanol menjadi komponen dominan dalam biodiesel dari minyak sawit. Senyawa ini memiliki nilai tinggi sekitar 74 yang berarti mampu menghasilkan pembakaran yang cepat, efisien, dan bersih. Namun metil palmitat memiliki titik leleh tinggi sekitar 30 derajat Celcius sehingga biodiesel yang mengandung metil palmitat ini cenderung mudah mengkristal pada suhu rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan proses pencampuran atau blending dengan biodiesel dari minyak tak jenuh atau dengan solar fosil agar sifat alirnya membaik. Selain sebagai bahan bakar, metil palmitat juga digunakan dalam industri pelumas dan kosmetik karena kestabilannya. Selanjutnya ada deskripsi reaksi atau proses. Proses pembentukan metil palmitat dilakukan secara kontinu di dalam tangki berpengaduk atau CSTR yang bekerja berdasarkan prinsip pencampuran sempurna, sehingga suhu dan konsentrasi di dalam reaktor seragam. Karena reaksi esterifikasi bersifat endotermik, diperlukan suplai panas yang cukup agar reaksi berlangsung optimal dan konversi tinggi dapat dicapai. Pembuatan metil palmitat melalui proses esterifikasi dilakukan melalui beberapa tahap seperti berikut. Yang pertama itu ada persiapan bahan baku. Menyiapkan asam palmitat murni dan metanol dalam rasio molar 6-20/1 serta memastikan bahan bebas air untuk mencegah penurunan konversi. Katalis asam seperti H2SO4 ditambah untuk mempercepat reaksi. Yang kedua, reaksi pembuatan. Campuran asam palmitat, metanol, dan katalis dimasukkan ke dalam reaktor CSTR pada suhu 60-65 derajat Celcius dan diaduk secara kontinu selama 1-10 jam. Pada tahap ini terbentuk metil palmitat dan air sebagai hasil utama. Yang ketiga, pemurnian produk. Setelah reaksi selesai, netralisasi menggunakan larutan basa lemah untuk menghilangkan sisa katalis. Kemudian pencucian berulang hingga pH netral, pengeringan menggunakan agen anhidrat, serta distilasi vakum untuk memperoleh metil palmitat dengan kemurnian tinggi. Next. Untuk data propertiesnya itu seperti tabel yang tertera di bawah ini. Next. Tinjauan termodinamikanya, yang pertama yaitu delta GF pada suhu 298,15 Kelvin untuk C16H32O2 itu sebesar minus 166 kJ per mol pangkat 1, untuk CH3OH itu sebesar minus 137,9 kJ per mol, untuk C17H34O2 itu sebesar minus 836 kJ per mol pangkat min 1, untuk H2O yaitu sebesar minus 237,2 kJ per mol pangkat 1. Reaksi utama yang terjadi yaitu C15H31COOH plus CH3OH menjadi C15H31COOCH3 plus H2O. Untuk delta GR pada suhu 298,15 Kelvin itu sama dengan delta GF produk dikurangin delta GF reaktan. Dihasilkan angka sebesar yaitu minus 770,2 kJ per mol. Untuk delta GR 298,15 Kelvin itu sama dengan minus R dikali T dikali ln K, di mana K-nya itu sama dengan 8 kali 10 pangkat 134. Dan perhitungan konstanta kesetimbangan pada suhu 338,15 Kelvin itu dihasilkan angka sebesar 7 kali 10 pangkat 118.
Oke, jadi berikutnya adalah perhitungan analitis dari reaksi asam palmitat di etanol menjadi reaksi metil palmitat. Jadi untuk yang pertama sendiri itu kita mencari yang namanya neraca nol, yang kedua kita mencari laju reaksi, dengan kita itu mendapat nilai K itu dari perhitungan A sebagai faktor pre-eksponensial dan eksponen dari EA per RT. Dengan A yang sendiri kita dapat dari jurnal itu sebesar 1,96 dan energi aktivasinya sendiri yaitu sebesar 45,21 kJ per mol. Dengan energi aktivasi sebesar ini, ini merupakan energi aktivasi yang sudah include atau menggunakan katalis. Akan tapi pada reaksi kita kali ini, pada simulasinya kita tidak menggunakan katalis, tapi kita sudah menggunakan setara dengan katalis. Lalu untuk stoikiometrinya itu seperti ini. Untuk rumus kombinasi nanti yaitu untuk mencari V-nya itu kita menggunakan rumus setelah diturunkan itu menjadi FAO kali XA atau konversi per konstanta dikali CAO kali dalam kurung 1 min XA dikali CBO min CAO kali XA. Nah, untuk neraca energinya sendiri itu, yang pertama itu kita data properties yang kita gunakan ini kan adalah data dari suhu normal atau suhu kamar, yaitu 298,15 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Nah, tapi pada reaksi kita kali ini kita menggunakan suhu yaitu 60 derajat Celcius atau 333 Kelvin. Sehingga untuk data yang kita gunakan ini kita harus mengkoreksi suhunya tersebut di neraca energi tersebut. Jadi untuk data T sama dengan X min delta HXR tersebut itu harus diganti menjadi X dikali delta HF pada suhu 29,15 terus dikali oleh CP dalam kurung selisih suhu antara suhu kamar dan suhu reaksi kita. Di mana kita sudah melakukan koreksi suhu tersebut. Lalu kita lanjutkan kembali untuk perhitungan dari fraksi mol umpan dari keduanya itu. Jadi untuk fraksi mol umpan itu rumusnya adalah flow rate dari A per flow rate total. Lalu kalau misalnya yang fraksi mol B itu dia flow rate dari B per flow rate total, dan dia itu menggunakannya itu per second untuk FAO dan FBO, dan ditemukan untuk fraksi mol tersebut itu pada A 0,1428 dan B 0,8571, di mana B ini adalah metanol yang dia itu mendominasi atau flow rate-nya lebih besar daripada asam palmitat tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu kita mencari untuk rata-rata kapasitas panas molar campuran. Jadi ini adalah fraksi mol dari A dan B yang perlu dikalikan oleh kapasitas panas mereka dan menghasilkan rata-rata kapasitas panas molar campuran, yaitu sigma dari OICPI ini merupakan kapasitas panas campuran molar yang dia itu didapatkan di atas 132,8457 Joule per mol K. Nah, jadi kita langsung masukkan saja ke neraca energinya sendiri. Kita sudah punya delta HF dari perhitungan, mungkin boleh digeser sebentar ke page berikutnya. Nah, jadi kita sudah dapat delta HF di sini, kita sudah dapat CAO di sini, terus boleh digeser lagi ke kiri tadi. Oke, jadi kalau sudah maupun sudah dapatkan campuran dari kapasitas panas molar campuran fraksi mol dalam detik, kita dapat suhu neraca energi untuk keluaran reaktor tersebut sebesar 1545,44 Kelvin. Mungkin bisa langsung ke halaman yang sekilasnya. Oke, untuk simulasi skilap sendiri didapatkan suhunya itu 1569 Kelvin. Sedikit perbedaan dengan perhitungan analitis, tapi tidak signifikan, sama-sama masih di 1500-an. Untuk di skilapnya sendiri ini, yang kita cari itu ada dua hal. Yang pertama kita cari volume reaktor untuk volume yang ideal untuk mendapatkan konsentrasi sebesar 0,8 atau 80%. Dan itu akan kita gunakan pada simulasi DWC. Untuk mencari fungsi volume CSR, kita menggunakan coding seperti ini. Coding seperti ini, dapat volume, lalu kita untuk yang neraca energi, kita mendapatkan suhu keluaran tadi yang saya sebutkan 1569. Oke, bisa lanjut ke simulasi yang DWC. Oke, untuk DWSIM sendiri, kami menggunakan volume reaktor yang sudah dicari di skilap itu, yaitu sebesar 5,67 meter kubik atau 5.667 liter. Dan
kita sudah menggunakan suhu reaksi, PA, A, dan semua kondisi operasi yang dibutuhkan sesuai pada DWSIM ini. Dan kita memilih base komponnya itu adalah metanol, karena metanol ini merupakan reaktan yang paling besar jumlah fluoretnya, dan dia ini yang paling cocok sebagai base kompon pada simulasi DWSIM ini. Lalu dia dapatkan hasil yaitu konversinya sebesar 97%. Ya, di mana target kami itu adalah 80%, itu sesuai skill lab. Akan tapi pada DWSIM ini kita bisa mendapatkan 97%. Oke, bisa lanjut. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dari tugas besar reaktor yang telah kami susun. Untuk yang pertama, reaksi esterifikasi pembentukan metil palmitat dan air melalui reaktan metanol dan asam palmitat merupakan reaksi irreversibel. Yang kedua, melalui pendekatan analitis, didapatkan suhu keluaran reaktor sebesar 1545 Kelvin, sedangkan untuk simulasi Skylab didapatkan hasil 1569 Kelvin. Terdapat sedikit perbedaan yang tidak signifikan antara dua pendekatan tersebut. Melalui simulasi dengan Skylab, diperoleh volume reaktor ideal sebesar 56 liter dengan konversi 80%, dan yang terakhir, melalui simulasi dengan DWSIM, diperoleh konversi sebesar 97% dengan volume reaktor yang digunakan merupakan hasil dari simulasi Skylab. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai hasil tugas besar reaktor. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Yes, makasih ya. Saya izin live dulu ya.